Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yolanda Darnaningrum dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak melingkar beraturan menggunakan aplikasi Scratch. Sebelum masuk pada simulasinya, saya akan menjelaskan sedikit konsep tentang gerak melingkar. Apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda dengan lintasan yang berbentuk lingkaran dan mengelilingi suatu titik yang tetap. Untuk mempertahankan posisi benda agar tetap bergerak melingkar, dibutuhkan gaya yang disebut dengan gaya sentripetal. Gerak melingkar dapat dikatakan bergerak dengan percepatan yang beraturan dikarenakan adanya percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, mengubah arah gerak benda membentuk lintasan. Ciri-ciri dari gerak melingkar yang pertama adalah besar kelajuan linearnya tetap, yang kedua besar kecepatan sudutnya tetap, dan yang ketiga percepatan sentripetalnya tetap, dan tentu saja yang keempat adalah lintasannya berbentuk lingkaran. Dari simulasi kali ini bisa dilihat bola yang saya gunakan pada simulasi kali ini bergerak melingkar. Ada beberapa variabel yang saya gunakan dalam simulasi kali ini. Yang pertama itu ada X0. X0 yang saya gunakan ini sebesar 0, terus Y0-nya 100, R atau jari-jarinya 80, omeganya atau kecepatan sudutnya 8, T atau waktunya 0. Rumus X yang saya gunakan pada gerak melingkar beraturan yaitu R atau jari-jari dikali cos omega dikali T. Kalau Y itu rumusnya R dikali sin omega dikali T. Selanjutnya ada go to X dan Y, ini untuk kembali lagi pada awal XY. Terus ada button erase all, ada set pen size, ada repeat until. Pada kolom repeat until ini berbeda dengan simulasi-simulasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya tidak mengisi kolom repeat until karena saya ingin benda bola ini bergerak terus dan tidak berhenti. Terus ada change pen color, ada set pen color, dan pen down. Ini itu untuk lintasan yang dilalui oleh benda ini. Terus ada change T dan rumus X. Rumus X yang saya masukkan itu ada jari-jari dikali sin omega dikali T. Y-nya itu ada jari-jari dikali cos omega dikali T, ada pen up, dan selanjutnya go to X dan Y. Bisa dilihat bola ini akan bergerak membentuk lingkaran dengan kecepatan sudutnya yang tetap atau konstan. Benda ini bergerak membentuk lintasan yang berupa lingkaran. Selanjutnya, bagaimana sih jika jari-jarinya tetap, sedangkan kecepatan sudutnya berubah? Berarti kan jari-jarinya tetap, saya tetap menggunakan 80. Jari-jarinya berubah. Pertama kita coba dari bagaimana jika kecepatan sudutnya lebih kecil. Berarti saya gunakan 5. Jika kecepatan sudutnya lebih kecil, maka jarak lintasan atau titik-titik ini menjadi lebih rapat dan waktu tempuh atau kecepatannya itu menjadi lebih sedikit. Lalu bagaimana sih jika kecepatan sudutnya ini besar? Saya menggunakan 10, 15.
Selanjutnya, bagaimana jika jari-jarinya berubah, sedangkan kecepatan sudutnya tetap? Jari-jari awal yang saya gunakan adalah 80. Bagaimana jika jari-jarinya lebih kecil? 50. Jika jari-jarinya lebih kecil, maka lintasannya ini yang berbentuk lingkaran akan semakin lebih kecil dan semakin mendekati titik pusat. Dan otomatis kecepatannya ini akan semakin lebih cepat. Selanjutnya, bagaimana jika jari-jarinya semakin lebih besar? Jika jari-jarinya lebih besar, sedangkan kecepatan sudutnya tetap, maka lintasan yang dilalui oleh benda ini juga akan semakin besar dan semakin menjauhi titik pusat, serta titik-titik ini semakin menjadi lebih renggang atau kecepatannya ini semakin sedikit. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.